roh antikristus, yaitu di 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 29. Saya bacakan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Berhenti di ayat 19 dulu, 2 ayat ini. Saya kasih rangkuman ajaran mereka yang berasal dari kita, tapi tidak pernah mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Dan dari empat doktrin yang mirip Kristen tapi bukan ini, saya akan tunjukkan perbedaan langit buminya, supaya Anda jangan terkecoh, Anda dan anak cucu Anda. Dan juga orang-orang CG Anda. Siapa yang Tuhan percayakan domba-domba Kristus di dalam tanggung jawabmu, tolong jagai ya. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Roh antikristus itu merajalela, sang antikristus belum keluar. Si 666 wujud manusianya kita belum tahu. Tapi roh antikristus itu sudah berkeliaran di seluruh bumi. Jangan Anda terlalu hiraukan gempa buminya. Itu belum apa-apa. Matius 24 katakan itu baru permulaan zaman. Yang perlu diwaspadai oleh orang-orang pilihan adalah pengajaran-pengajaran sesat yang berkeliaran. Tapi sebenarnya nggak baru sih. Dari zaman dulu pengajaran-pengajaran sesat itu sudah ada dari zamannya Rasul Paulus. Dari zamannya Rasul Petrus. Ini Rasul Yohanes nih. Rasul Yohanes tuliskan di suratnya, ini abad pertama gereja, bahwa roh antikristus di mana-mana sekarang telah bangkit banyak dan kesesatan yang terjadi, wow, luar biasa. Inilah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Dan dia dijelaskan di ayat 19, mereka memang berasal dari antara kita tapi tidak termasuk pada kita. Jadi gak ada yang baru sebenarnya, makanya saya pilih 4. 4 ini cukup untuk mewakili semua. Anda lihatlah sini sana nanti pengajaran baru, angin-angin baru akan berhembus di dunia ini. Sekarang belum apa-apa, apa sih yang trending? Saya gak ngikuti sih. Saya kalau khotbah gak bergantung tren. Saya khotbah bergantung hikmat Allah, masa kini yang Tuhan beri lewat doa. Sebagai gembala, saya pegang tongkat pengembalaan dan tongkat itu adalah hubunganku dengan Tuhan untuk Anda. Jadi saya harus khotbah apa? Minggu keberapa, ngomong tentang apa? Gak bergantung apa yang terjadi di dunia. Tapi saya perlu sekali untuk menjelaskan. Ada 4 di sini yang saya bagikan. Nanti kemudian hari kalau muncul angin-angin baru ya paling evolusi dari semua ini. Muter-muter ya itu. Dan selalu yang diserang adalah pengajaran sentral kekristenan. Salah satunya saya sebut dulu, yaitu Jehovah's Witnesses atau saksi Yehova. Ini sudah lama. Apa itu saksi Yehova? Saksi Yehova Anda lihat biasanya orang-orangnya rapi-rapi, putih hitam gitu. Ya, mirip-mirip sih saksi Yehova, nanti Mormon juga dan sebagainya pengajaran-pengajaran yang mirip Kristen ini. Ada juga di antara mereka yang naik sepeda, ketuk pintu rumah. Orang-orang terpelajar, orang-orang pintar. Dan juga banyak sekali senior-seniornya itu orang-orang barat. Saksi Yehova ini bukan kekristenan yang kita anut. Jehovah's Witnesses percaya bahwa Yehuwa atau Allah Yehova adalah satu-satunya Allah. Nah, masalahnya di sini. Kita juga percaya Allah itu satu, tapi bagi mereka Yesus adalah ciptaan Allah yang pertama. Dan ciptaan Allah yang tertinggi. Jadi memang ada kemuliaan untuk Yesus, tetapi Yesus itu ciptaan yang paling mulia. Dan celakanya lagi Roh Kudus itu gak ada, dia hanyalah tenaga Allah di dunia atau energi saja. Sedangkan kekristenan kita percaya, ini yang kita yakini bahwa Yesus dan Bapa adalah satu dan mereka setara. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu adalah satu. Dan Allah Tritunggal. Pada mulanya adalah firman Yohanes pasal 1 ayat 1, saya kasih
ayat-ayat yang backup ini. Firman itu bersama-sama dengan Allah berarti dua pribadi. Dan firman itu adalah Allah Tritunggal adalah Allah yang esa. Kita tidak akan pernah bisa full mencerna sampai kita suatu hari di sorga. Tapi orang yang lahir baru oleh karena Roh Kudus dan firman, di dalam hatinya aman. Saya tidak kebingungan kok Allah Tritunggal, saya tidak mencoba untuk masukkan dalam logis saya. Tapi dengan tenang saya bisa percaya that God is one in three persons. Dalam tiga pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ketiganya yang esa. Not a problem for me. Tapi bagi saksi Yehova, Yesus itu bukan Allah. Yesus itu ciptaannya. Tapi bagi kita yang kita percaya bahwa Allah dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10 ayat 30. Selain itu, Roh Kudus bukan energi buat kita. Roh Kudus itu adalah seorang pribadi. Roh Kudus adalah Allah, Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Do not grieve God the Holy Spirit. Jangan mendukakan Roh Kudus yang adalah Allah. Dia bukanlah listrik sorga. Dia bukanlah the creative power of God atau kuasa Allah. Dialah Allah. Karena itu kalau Anda melihat saksi Yehova, mereka bukan kita. Janganlah Anda mau diajak diskusi. Bukan karena takut kalah, tapi debat buat apa? Jangan main-main dengan yang beginian, karena pengajaran-pengajaran seperti ini sebenarnya mempengaruhi keselamatan. Kalau kita hanya perbedaan pendapat antara gereja, atau pewahyuan-pewahyuan berikutnya, nggak apa-apa sih. Saya rasa itu tidak akan ngaruh ke keselamatan kita. Misalnya perbedaan tentang keyakinan tentang bahasa roh. Itu tidak akan membuat kita tidak selamat. Itu tidak menjadikan orang Kristen itu bukan Kristen sungguhan. Mau Kristen reform atau karismatik, come on lah. Mari kita saling mengasihi. Gereja kita, sekalipun kita yakin baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah, tidak semua gereja punya keyakinan yang sama. Masa kita pernah meremehkan orang yang tidak berbahasa roh? Masa kita itu pernah diskriminasi dalam gereja kita yang gak berbahasa lidah, kita jadikan citizen atau warga negara sorga kelas kedua? Gak ada kan di gereja kita? Ya tentunya kalau kita bisa nyanyi, baru bisa ke PAW. Lah kalau suaranya 7,5, kan sakit di telinga. Lah kalau kita mau di dalam doa syafaat, kalau kita mau di dalam, ya tentunya salah satu kelengkapannya adalah itu bahasa rahasia sorga. Kalau di gereja ini. Tetapi sebenarnya loh, kita tidak pernah dibeda-bedakan karena itu. Karena itu tidak pengaruh ke keselamatan kita. Pengaruh ke kepenuhan. Saya nggak usah panjang lebar, di ibadah sebelumnya saya sudah jabarkan, nanti dengarkan sendiri. Kalau kita nggak percaya kesembuhan ilahi dengan gereja yang percaya kesembuhan ilahi. Ada yang percaya the cessation of the gift dalam bahasa Inggrisnya. Atau bahwa karunia-karunia Roh Kudus yang sifatnya ajaib itu sudah tiada lagi, sudah sirna. Ya sudah nggak apa-apa. Asal Yesus yang kau yakini dan yang aku percayai adalah Yesus yang lahir dari seorang perawan gadis namanya Maria. Dia mati sungguhan di kayu salib. Bangkit sungguhan pada hari ketiga, naik ke sorga, akan datang kembali. You and me, we're brothers in Christ. Saudara seiman. Gak percaya kesembuhan ilahi gak apa-apa sih. Gak percaya kesembuhan ilahi hanya pengaruh di kesehatan kita. Sungguhan. Hanya pengaruh di dalam penyertaan dan tanda-tanda heran di dalam pelayanan kita. Tapi kalau Yesusnya dicari gara-gara, di otak-atik, di kristologinya, nah ini bicara tentang selamat dan binasa, ini sudah beda. Ini sudah Kristen dan bukan. Meskipun saksi Yehova adalah gereja saksi Yehova. Tapi mereka bukan gereja kita. Pahami ini